Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya Jumat 18 Oktober 2024. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada Ayub 36 ayat 1-16. Tujuan sengsara ialah pertobatan. Berkatalah Elihu selanjutnya, "Bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau. Karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah, aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan perbuatanku, karena sungguh-sungguh bukan dusta. Perkataanku seorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi engkau. Ketahuilah Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Jikalau engkau dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak, dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Orang-orang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Nyawa mereka binasa di masa muda dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Amin, firman Tuhan. Tema hari ini adalah semua ada tujuannya. Adnan dan beberapa sahabatnya mengikuti tes P3K di kabupaten tempat domisili mereka. Dibanding yang lain, Adnan memiliki prestasi akademik yang lebih baik. Dengan sombong ia berkata kepada, "Saya tidak perlu bayar belajar, kalian semua yang harus belajar keras. Kalau saya sudah pasti lulus." Namun saat pengumuman kelulusan, Adnan dinyatakan tidak lulus dan semua sahabatnya dinyatakan lulus. Ia kemudian bersungut-sungut dan mempersalahkan Tuhan mengapa ia tidak lulus, padahal ia rajin beribadah dan berprestasi. Seorang sahabatnya menasihatinya, "Semua yang terjadi pasti ada tujuan dan hikmatnya. Mungkin Tuhan sedang mengajarkan kerendah hatian." Pergumulan Ayub sangatlah berat dan menekan. Dalam kesetiaannya ia sempat berpikir bahwa Allah tidak memperdulikan dan mendengarnya. Dalam kesesakan itu, seorang sahabat bernama Elihu datang membawa nasihat. Elihu mengajak Ayub untuk melihat hikmat dan pelajaran dari apa yang sedang dialaminya. Alih-alih terus mengeluh, Ayub justru merenungkan kehidupannya. Ia diajak untuk merenungkan diri, untuk bertobat dan lebih merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya adalah rancangan yang indah. Tujuannya ialah agar Ayub tetap setia kepada Tuhan dan lebih percaya pada rencana Tuhan. Kala ia melihat semua yang terjadi dalam perjalanannya sebagai adalah bagian dari cara Tuhan membuatnya semakin kuat dan setia, maka ia tidak lagi menyalahkan Tuhan. Sebab Tuhan punya rencana,
Kita sering mengalami pergumulan dan persoalan kehidupan yang dapat membuat kita meninggalkan Tuhan ataupun mempersalahkannya. Kita belajar bahwa saat mengalami masalah hidup, kita sedang dibentuk untuk lebih kuat dan setia kepada Tuhan, sebab Ia sedang menenun sebuah rencana. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas apa yang Kau berikan hari ini Tuhan. Kami sudah membaca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.